فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال فضيلة الشيخ Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Oh, ini masuk hadis baru ya. Baik, qala al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Al-haditsu tasi' wa sab'un ba'dal mi'atain 279. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yamna anna jarun jarahu ayyaghriza khashabatan fi jidarih. Jangan sekali-kali seorang tetangga, seorang jiran melarang tetangganya yang satu lagi untuk menanam kayu di dindingnya. Summa yaqulu Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah mengatakan, mali arakum anha mu'ridin. Kenapa saya melihat kalian, yaitu para tabi'in yang hadir di situ mungkin dan sebagainya, murid-murid beliau. Kenapa saya melihat kalian berpaling dari riwayat ini? Wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Demi Allah, saya benar-benar akan melemparkan, akan membalingkan riwayat ini di antara dua pundak kalian. Taib. Yaitu apa? Boleh jadi hadis ini masih baru di kalangan murid beliau waktu itu. Gimana kita yang susah payah membangun dinding, lalu tahu-tahu tetangga memasukkan kayu ke dinding kita dan sebagainya. Tapi Abu Hurairah mengatakan ini hadis yang sahih dan ini bagian dari hak tetangga. Maka kalaupun kalian berpaling, saya tetap akan mengajarkan pada kalian. Inilah makna saya akan melemparkannya di antara dua pundak kalian. Apa yang ada di antara dua pundak, yaitu apa? Jantung, atau yang kita bilang hati itu. Yaitu beliau tetap akan mengajarkan agar apa? Hadis ini dihafal oleh hati-hati para muridnya. Karena ini sabda Nabi. Dikasih apa? Nun taukid saqilah. Dari apa? Rasulullah la yamna anna, menunjukkan memang tidak boleh dilarang. Tapi tentunya hadis ini juga apa? Dibatasi oleh hadis-hadis yang lain. Dan penjelasannya dijelaskan oleh sebagian ulama, ini polanya adalah pola rumah-rumah yang ma'ruf di Arab di zaman itu. Memang apa? Satu rumah, satu keluarga terkadang apa? Rumahnya itu berdampingan. Betul-betul apa? Kongsi satu dinding. Bukan apa? Dari rumahnya terpisah jauh, tahu-tahu bawa kayu 20 meter ditancapkan, bukan itu maksudnya. Tapi apa? Terkadang memang seseorang itu perlu apa? Melubangi dinding rumahnya. Kebetulan terkadang dinding rumah kita itu juga dinding rumah tetangga. Maka apa? Tidak boleh tetangga kita, tidak boleh kita melarang tetangga kita yang ingin apa? Melubangi dinding itu. Yang penting jangan tembus. Kalau tembus jadi tingkap, itu haram. Karena apa? Nanti mendolimi pihak lain atau malah akan mengintip apa itu? Wanita tetangga atau sebaliknya dan seterusnya. Itu haram. Tapi apa? Cukup sampai apa? Mungkin setengahnya. Kalau ini adalah dinding bersama, berarti apa? Hak kedua belah pihak adalah setengah-setengahnya biasanya. Nah, di Yaman biasa ketika mereka pasang-pasang kayu itu untuk buat rak atau buat apa saja itu di dinding, maka biasanya tetangga yang sebelahnya diam. Setelah agak lama bilang, jangan tembus, diingatkan. Karena terkadang kalau tidak sengaja terlalu kuat pukul, tembus. Seperti pernah terjadi itu, oh afwan, udah lubang kecil. Nah, terpaksa apa? Tanggung jawab harus tutup lagi. Cukup setengahnya, jangan tembus jauh-jauh. Jangan tembus, memang nggak boleh. Baik, inilah yang dimaksudkan. Adapun kalau beda rumah, bahkan apa sudah ada sempadan pagar, itu jelas apa? Apa gunanya tetangga kita atau kita yang menembakkan apa itu? Kayu jauh-jauh 50 meter ke rumah tetangga, apa tujuannya? Jelas nggak boleh. Untuk apa juga. Tapi ini untuk yang ada perkongsian dinding. Al-gharib, kecuali kalau ada case betul-betul tetangga perlu bantuan, entah bagaimana, misalkan tergambarkan ada case macam itu, ini terpaksa memang harus ditancapkan ke dinding rumah Anda, tinggal kita tengok case-nya. Tapi biasanya tak perlu, paling apa? Ditancapkan ke dinding pagar biasanya, nggak perlu sampai dinding rumah.
Terutama yang rumahnya luas-luas, jarak antara rumah dengan dinding pagar itu ada pekarangan, ada apa, insya Allah cukup ke dinding pagar. Nah, minta izin ke dinding pagar tetangga. Kalau itu milik bersama ya tinggal apa? Tinggal kongsi dua-dua, apa, setengah-setengah misalkan. Al-gharib la yamna'anna la nahiyah wal fi'lu ba'daha majzumun biha, ya majzum. Baik. Wa hurrika bil fathah, tapi kenapa bukan disukun? Kenapa harokatnya fathah? Baik. Kenapa? Litisalihi binunit taukid as-saqilah. Iya, dia mabni alal fath fi mahalli jazm. Karena apa? Berjumpa dengan nun taukid as-saqilah. Yang kedua khosyabatan, yaitu apa? Sepotong kayu. Bil ifrad, ya, tak marbutohnya bukan menunjukkan muannas tapi lil ifrad, mufrad. Seperti apa? Syajarun itu banyak pokok, syajaratun itu satu pokok, satu pohon. Baik. Filah itu seekor gajah, fil itu banyak gajah. Wa qad ruwiya bil jama', diriwayatkan jama' yaitu apa? Tak marbutohnya dihilangkan, khosyaban. Wal makna wahid, maknanya sama, terserah. Tergantung perlu satu kayu, dua kayu atau tiga kayu dan seterusnya. Li'annal murada bil wahid al jenis, karena yang dimaksudkan dengan seandainya lafadznya mufrad khosyaban maksudnya jenis kayu. Baik. Anha biha, kenapa tulisan ana langsung gitu ya? Anha biha. Ad-dhamir fihi ma raji'un ila sunnatil madhkurah. Ya, anha mu'ridin. Kenapa bukan anhu, yaitu hadis? Karena hanya di sini kembali ke sunnah. Atau apa seperti yang ana sebutkan tadi, yaitu riwayah muannas. Enggak masalah mau riwayah mau sunnah, intinya adalah hadis itu sendiri. Yang disebutkan fi maqalatih, dalam ucapan Abu Hurairah. As-salisah baina as-salis baina aktafikum bitta musannah al-fauqiyah. Mana itu? Yaitu setelah kaf ada huruf ta, ada musannah, memang ada titik dua yang fauqiyah di atasnya. Jadi bukan akiyaf tapi aktaf. Jam'u katif. Katif yaitu taknya di kasroh, katif. Wa qad warada fi ba'di riwayat bin nun. Sebagian riwayat adalah dengan nun, yaitu apa? Aknafikum. Intinya sama, yaitu di jantung kalian, di dalam jiwa kalian. Wal aknaf jam'u kanaf. Bi fathil kaf wan nun wa huwal janib, itu sisi kalian, yaitu di jiwa kalian. Intinya apa? Tetap saya akan mengajarkan hadis ini walaupun kalian tidak suka, kata Abu Hurairah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.